Kita akan berbicara mengenai duka cita rohani. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bersama-sama saudara-saudara membaca 2-3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami minta belas kasihan-Mu untuk kami boleh mengerti firman daripada Kristus yang Engkau utus untuk mengungkapkan isi hati-Mu. Berkati dan urapi kami semua, khususnya hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib dari anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Salib yang suci, salib yang mulia itu. Karena siapakah yang bisa mendengar firman-Mu? Siapakah yang bisa mengutarakan kalimat-kalimat-Mu? Kami manusia yang berdosa. Kalau bukan belas kasihan Tuhan, maka kami tak mungkin punya hak untuk berbicara. Tak mungkin kami punya kemampuan untuk mendengar. Dan tak mungkin kami punya kuasa untuk melakukan. Tuhan jangan meninggalkan kami. Dan Tuhan jangan membuang kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini adalah bagian kedua dari 8 ucapan berbahagia yang Yesus Kristus katakan kepada para murid-muridnya. Sekali lagi 8 ucapan bahagia adalah pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada para murid. Dan pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. In Christ, in Christ, in Christ. Hanya orang-orang yang di dalam Kristuslah yang ketika dia membaca Alkitab dia bisa mengerti hal-hal yang disampaikan Kristus itu sendiri. Hanya orang-orang di dalam Kristuslah ketika dia membaca Alkitab dia akan tahu hal yang dalam dan kuasa yang Tuhan sendiri berikan untuk membentuk dan untuk menggenapi firman yang dia sendiri katakan. Kalau kita tidak di dalam Kristus, kita pikir kalimat Yesus itu sesuatu yang sederhana. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita akan tahu begitu dalamnya, begitu luasnya, dan begitu ketidakmungkinan manusia itu untuk mengertinya dan untuk mendapatkannya. Ini bahkan berbeda 180 derajat dari apa yang dipikirkan dan dimengerti oleh dunia. Dunia menginginkan kekayaan, maka dengan kaya aku akan berbahagia. Kristus mengatakan berbahagialah engkau jikalau engkau itu miskin di hadapanku. Oh, dunia menyatakan kalau engkau mendapatkan kesenangan maka engkau akan berbahagia. Kristus mengatakan tidak. Engkau berbahagia jikalau engkau berduka cita. Hari ini kita akan membahas apa arti duka cita. Sepanjang daripada bagian-bagian Alkitab, maka minimal ada 3 arti, 3 pengertian, 3 kondisi ketika bicara mengenai duka cita rohani. Ini bukan duka cita karena seperti daripada orang-orang dunia itu berduka. Orang dunia berduka untuk hal-hal yang sifatnya material. Aku berduka karena aku kehilangan uang. Aku berduka. Ini bukan duka cita seperti itu. Aku berduka karena aku diputus pacar. Maka aku berduka seperti itu. Tidak. Maka saudara-saudara, duka cita juga bukan di dalam tempat ini. Bukan ditujukan untuk orang-orang yang selalu menangis, meratap. Karena orang itu memiliki masalah dosa yang besar yaitu self-pity. Mengasihani diri sendiri. Saudara, ini saya mesti bicarakan sesuatu secara singkat. Karena banyak daripada kita jatuh di dalam self-pity. Banyak daripada kita jatuh di dalam mengasihani diri sendiri. Kalau rugi sedikit seperti sudah habis hidup ini. Kalau disakiti sedikit maka seperti sudah tidak ada harapan di dalam dunia ini. Orang yang self-pity, yang mengasihani dirinya sendiri, itu memiliki dunia tertutupnya sendiri. Dan dia akan mengharapkan seluruh orang di dunia memperhatikan dia, itu pun dia tetap tidak akan merasa diperhatikan. Saudara, self-pity akan menghancurkan kita. Self-pity itu artinya saudara dan saya tidak mengenal Kristus, tidak mengenal pengharapannya, dan tidak mengenal kuasanya untuk membalikkan hidup kita. Tetapi saudara, di dalam Alkitab, duka cita rohani bukan self-pity. Lalu, kalau itu bukan self-pity, duka cita rohani di dalamnya mengandung beberapa unsur itu apa? Yang pertama, saudara,
Duka cita rohani yang disebutkan di sini adalah duka cita karena dosa yang telah kita perbuat telah menjadikan kita musuh Allah yang suci. Ini adalah hal yang pertama. Aku berduka cita. Kenapa duka cita? Kamu kehilangan uang ya? Oh, bukan itu. Aku berduka cita. Kenapa? Kenapa berduka cita? Karena aku sudah berdosa dan itu menjadikan aku menjadi musuh Allah yang suci. Menjadi musuh pribadi Allah. Saudara-saudara, perhatikan penekanan saya. Bukan duka cita karena dosa yang diperbuat saja. Tetapi duka cita karena dosa yang telah diperbuat telah menjadikan saya musuh Allah. Saudara-saudara, saya mau menekankan hal ini. Saudara-saudara, banyak daripada kita setelah berdosa, kita akan menangis. Pertanyaannya adalah, kenapa kita menangis setelah kita berbuat dosa? Saudara-saudara, apa yang menyebabkan air mata kita keluar? Biarlah kita boleh self introspeksi. Biarlah kita boleh menguji diri kita sendiri. Kalau saya berbuat dosa, saya kemudian menangis, saya menyesal, saya meratap. Bahkan saya itu bertobat. Saya mau tanya, kenapa engkau bertobat? Kenapa engkau menyesal? Kenapa engkau meratap? Kenapa engkau berlinang air mata? Saudara-saudara, kebanyakan daripada kita, setelah kita itu berdosa, kita menangis karena adanya konsekuensi dosa itu di dunia ini. Kita menangis karena kita tahu kebodohan kita. Dan kita meratap karena ingin dilepaskan dari akibat dosa kita di dunia ini. Kita mungkin merasa malu. Kita mungkin merasa rugi. Kita mungkin akan berpikir, celaka aku. Kalau ini sampai ketahuan, aku tidak lagi bisa menjadi pengurus gereja. Celaka aku. Kalau sampai diketahuan, bahkan aku bisa masuk ke dalam penjara. Celaka aku. Kalau ini sampai ketahuan, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan anak-anakku? Maka mereka akan malu dan mereka akan marah kepadaku. Mungkin aku diusir keluar. Dan seluruh akibat-akibat itu membuat kita itu meratap. Membuat kita menyesal. Membuat kita minta ampun. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Itu bukan duka cita rohani yang Alkitab katakan. Yang disebut sebagai duka cita rohani adalah duka cita karena kita berdosa yang menjadikan aku menjadi musuh Allah yang suci. Ini adalah sesuatu kesadaran diri bahwa sesuatu relasi yang baik dengan Tuhan itu kemudian kita itu hianati. Relasi yang baik dengan Tuhan yang suci, yang murah hati, yang baik dengan kita, yang penuh dengan belas kasihan itu, kemudian kita itu break. Kita itu kemudian potong, kita itu kemudian hancurkan. Kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh satu pribadi yang mengasihi kita. Saudara, ada perbedaan yang besar antara saudara dan saya itu menangis karena konsekuensi dosa di dunia ini dan menangis karena satu relasi yang sudah terputus, relasi yang kita lakukan yang mengkhianati. Menangis karena kita mendukakan hatinya. Saudara, mari kita melihat dari dua bagian Alkitab dan saudara akan bisa membedakannya. Keluaran pasal yang ke-9, mari kita lihat. Keluaran pasal yang 10, Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Keluaran yang 10 ayat yang ke-16. Mari kita melihat, ini adalah satu contoh yang baik sekali untuk membuat saudara-saudara mengerti apa yang saya katakan. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ayat yang ke-17 bersama-sama, 2, 3. 18 bersama-sama. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan.
Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yaitu angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkan dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Saudara, saya mau tanya apa yang Alkitab katakan? Apa yang dilakukan oleh Firaun? Apa yang dikatakan oleh Firaun? Aku telah berdosa terhadap engkau Tuhan, dan terhadap kamu. Ampunilah kiranya dosaku sekali ini saja, supaya mau dijauhkannya daripadaku. Firaun tanda kutip menyesal. Firaun tanda kutip bertobat. Firaun mengakui kesalahannya. Saudara, tetapi Firaun meratap. Firaun berlinang air mata. Firaun menjerit, cry for help. Sekarang saya tanya, apa yang kemudian menjadi pendorong daripada Firaun itu bertobat? Apa yang menjadi pendorong daripada Firaun itu berlinang air mata, menyesal? Dia sama sekali tidak memiliki relasi dengan Bapa di surga, Yahweh. Dia sama sekali tidak memiliki relasi dengan Allah. Dia itu bertobat adalah karena sudah tidak kuat tekanan, konsekuensi daripada kesalahannya, konsekuensi daripada dosanya, karena sebentar lagi dia akan mati. Belalang sudah menutup seluruh dari tanah Mesir. Dia sudah tidak lagi bisa bernafas. Dia tidak bisa lagi melihat ada kemungkinan. Dia sekarang menangis. Saudara, dan inilah yang kita banyak lakukan. Seluruhnya adalah tipuan-tipuan di dalam rohani kita. Kita berdosa, sebenarnya di dalam hati kita tanpa kita diajarin pun kita tahu. Setiap dosa, besar atau kecil, pasti ada konsekuensi. Dan setelah kita berdosa, lalu kemudian kita meratap karena kita takut untuk melihat konsekuensi dosa yang kita akan dapatkan ke depan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi. Cerita seperti ini adalah cerita yang sudah berkali-kali kami dengar. Biasanya ada perselingkuhan di dalam sebuah keluarga. Ambil contoh, yang laki-lakinya kemudian berselingkuh. Dan suatu saat istrinya itu kemudian tahu. Laki-lakinya pertamanya itu langsung terus selalu bicara, mengatakan bahwa tidak, aku tidak melakukan. Sampai istrinya itu akhirnya bisa membuktikan bahwa dia melakukan. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suaminya itu kemudian menangis. Dan bahkan banyak suami-suami yang tadinya itu seakan-akan keras itu menjadi seperti satu orang anak kecil. Menangis segugukan, menangis dengan hati yang desperate, sungguh-sungguh. Dan kemudian dia memeluk istrinya, bahkan dia itu, dan istrinya kemudian menghempaskan, aku tidak mau dipeluk, aku jijik pada engkau. Dan kemudian dia pegang kaki daripada istrinya, dia cium-cium istrinya, kaki istrinya. Dia menangis, dia meratap, dia mengakui kesalahannya. Saudara, apakah itu duka cita rohani? Jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak jikalau hanya berhenti sampai di situ. Dia hanya ingin untuk memulihkan sesuatu yang sudah retak dengan istrinya. Dia hanya ingin untuk memulihkan daripada nama baik sehingga nanti dia keluar rumah, dia bisa mengatakan aku sudah berdosa, aku sudah salah dan istriku sudah menerima aku dengan baik-baik. Sudah that's all, sudah semuanya sudah terjadi dan tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibicarakan. Dia berusaha untuk melimitasi sebanyak mungkin, sebisa mungkin daripada kemungkinan-kemungkinan orang itu tahu. Dan kemungkinan-kemungkinan daripada kerusakan-kerusakan dan konsekuensi dosa di dalam hidupnya. Tetapi itu bukan duka cita rohani. Mari kita melihat orang yang lain, 2 Samuel. Mari kita lihat 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25. Ayat ke-23 terlebih dahulu. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron. Seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi. Pengangkut tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota itu selesai menyeberang.
Dan berlalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, begini aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Sekarang saudara lihat 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simai bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simai pada waktu ia mengutuk. Nyalah, nyalah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedang anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin itu, biarkan dia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraan ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang, sedang Simai berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia sambil berjalan yang mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan abu. Saudara sampai di sini. Saudara lihat sekarang apa yang terjadi kepada Daud. Daud sudah bersinah dengan Batsheba. Daud sudah membunuh suami Batsheba. Dan kemudian Allah datang melalui Nabi Nathan dan kemudian bukan saja memperingatkan tetapi sudah langsung memberikan hardikan untuk hukuman yang pasti terjadi di depan. Dan salah satu hukumannya yaitu bahwa Absalom anaknya itu yang dia cintai itu akan mengejar dia dan akan berusaha untuk membunuh dia dan bahkan Absalom akan menggagahi seluruh daripada gundik-gundik Daud. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana kekuatan Absalom itu mulai masuk ke tempatnya Yerusalem. Daud sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertempur lagi. Seluruh daripada jenderalnya dan seluruh prajuritnya sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan daripada gabungan tentara-tentara yang gabung kepada Absalom. Absalom mendekati kepada Yerusalem. Di Yerusalem ada tabut perjanjian Allah di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud harus keluar daripada Yerusalem. Yerusalem adalah kotanya Allah. Dan tabut perjanjian itu menyatakan bagaimana Allah itu hadir, mensimbolkan Allah itu hadir. Dan dekat dengan Allah itu adalah kesukaan Daud. Menjadi biji mata Allah adalah kebanggaan daripada Daud. Dan Daud pun ketika dia itu sudah berdosa, dia selalu menyatakan bahwa jangan ambil rohmu daripadaku. Daud tahu yang paling berharga adalah pribadinya Allah. Dan pada saat itu, dia sekarang sudah terdesak maka dia kemudian pergi. Dan kemudian tabut perjanjian ada menghantar dia, lalu kemudian setelah itu sampai titik tertentu dia akhirnya harus pergi dan semua orang-orang yang menghantar tabut itu harus kembali lagi ke Yerusalem. Daud cuma melihat kota Yerusalem, kotanya Allah dan tabut perjanjian yang menyimbolkan Allah dan dia harus terpisah dari Allah yang hidup. Dan saudara perhatikan baik-baik. Mengapa dia harus berjalan tertunduk tanpa berkasutkan sandal dan kemudian dia itu terus menangis. Dia tidak memikirkan mengenai kekayaannya. Dia tidak memikirkan mengenai pengaruhnya.
Dia tidak memikirkan bahkan orang itu menghinanya sampai-sampai Simei menghina dia. Dan kemudian salah satu daripada jenderal daripada Daud mengatakan, aku akan bunuh dia Daud. Daud pun mengatakan, tidak perlu, apa urusanmu? Biarkan itu terjadi. Karena memang orang itu pantas untuk menghardik aku, menghina aku. Pun kalau itu pun dari Tuhan, aku adalah orang yang dikutuk, biarkan itu terjadi. Dia tidak pernah memikirkan kekayaannya. Dia tidak pernah memikirkan masa depannya. Dia tidak pernah memikirkan pengaruhnya yang akan berkurang karena dosa persinahannya. Dia hanya menangis, memikirkan kenapa bodohnya dia. Sekarang dia harus terpisah dengan Allah yang mencintainya. Dia tahu apa yang sudah dilakukannya. Menusuk dari isi hati Allah yang mencintai dia dengan belas kasihan dan cinta dan kasih setia yang tanpa henti. Dia menjadi pengkhianat kepada Allah yang setia. Dia menjadi menghina daripada Allah yang mulia. Dan itu yang menjadi beban yang paling berat di dalam hatinya. Yesus Kristus mengatakan, kalau engkau berduka seperti ini, berbahagialah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena engkau akan dihibur. Karena engkau akan dihibur. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara-saudara memiliki pengalaman-pengalaman seperti ini? Saya mau bertanya pada saudara, jikalau engkau berdosa, apa yang engkau akan lakukan? Banyak orang-orang yang begitu rendah dan tidak mengenal Tuhan dan hidup dalam kenajisan ketika dia berdosa, dia yang disalahkan orang lain. Ada orang-orang yang lebih sedikit baik meskipun tidak masuk di dalam apa yang Tuhan itu inginkan. Kalau bersalah, kemudian dia berusaha untuk menutup dan berusaha untuk menangis, berusaha untuk menutup daripada konsekuensi dosa. Tetapi itu tetap bukan daripada pekerjaan Roh Kudus. Kalau sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dalam hati kita, ketika saudara dan saya berdosa, dia akan mengarahkan seluruh hati kita bukan kepada konsekuensi daripada malunya aku, bagaimana aku bisa diketahui nanti kalau diketahui sama orang lain, tetapi dia akan mengarahkan hati kita untuk melihat luka pada hati Bapa di surga. Dan dia akan melihat daripada salib. Dan dia akan melihat pemberontakannya, bagaimana cinta Tuhan di atas kayu salib dikhianati sekali lagi. Dan saudara, kiranya Tuhan memimpin kita semua untuk mengerti hal ini. Hal yang kedua, saudara, apa yang ada di dalam duka cita rohani? Di dalam duka cita rohani, hal yang kedua adalah duka cita karena pekerjaan Allah yang belum selesai di dunia ini, yang tertutup oleh dosa dan kejahatan manusia. Saudara, apa yang menjadi duka cita bagi orang Kristen yang sejati? Orang Kristen seharusnya berduka cita karena kemuliaan Allah tertutup oleh dosa dan kejahatan manusia di dunia ini. Pekerjaan Allah banyak yang belum selesai. Dan kenapa belum selesai? Karena kuasa kegelapan, karena orang-orang yang berdosa, karena kejahatan itu mengambil alih. Dan kemuliaan Allah itu tertutup. Kemuliaan Allah itu tidak diketahui. Semua orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dalam hati kita pasti ada satu teriakan. Teriakan itu mungkin pertama itu adalah begitu sangat lembut, tetapi kemudian akan menjadi keras sekali ketika kita itu sudah bertumbuh. Dan teriakan itu adalah, aku harus hidup untuk kemuliaan Allah. Tujuan daripada seluruh kehidupan kita adalah the glory of the Lord, the glory of the God. Itu adalah satu tujuan hidup kita. Kita tidak akan pernah puas jika kita mendapatkan segala sesuatunya. Uang, tahta, apapun saja. Saudara, pengaruh apapun saja. Saudara tidak akan pernah puas sampai hidup kita benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan orang-orang sucinya Tuhan,
maka tidak akan pernah bisa tidur tenang jikalau pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Jikalau dari kemuliaan Allah itu tertutup oleh dosa, oleh kejahatan manusia di dunia ini. Sebelum saya masuk ke dalam Alkitab, saudara, contoh dalam Alkitab Nehemia, saudara lihat saja bagaimana apa yang dikerjakan oleh Ahok. Ini orang-orang mengatakan ini adalah sesuatu yang fenomenal, ini sesuatu yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan ini adalah sesuatu tangan Tuhan yang mengokohkan dia. Orang ini tidak bisa tenang. Karena melihat bagaimana di kota Jakarta ini kebenaran, keadilan, dan kesucian Tuhan itu terus-menerus ditenggelamkan, terus-menerus berusaha untuk dihabiskan. Saudara, maka orang ini terus akan berteriak. Dan berkali-kali dia mengatakan, maka banyak orang yang akan membunuh dia. Kemarin kita di dalam doa pagi kita mendoakan hal ini. Setiap kali saya dimanapun saja, saya berpikir tentang orang ini, saya terus akan doakan. Saudara-saudara, orang ini kalau saudara analisa dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Orang ini semua orang di sekitar dia pengen dia mati. Pun yang mendukung dia itu untuk sementara karena masalah politik. Sebentar lagi dia berusaha untuk dimatikan. Dia membereskan daripada sungai. Maka di situ banyak sekali orang-orang mafia-mafia sekelilingnya. Sekeliling daripada sungai itu yang punya bisnis-bisnis harus habis. Mesti lawan dia. Ini sebentar lagi dia urusan sama 3-in-1. Maka ada mafia-mafia di dalam mobil, mafia di dalam daripada jalan raya, mafia daripada orang-orang yang mendapatkan uang karena urusan 3-in-1. Semuanya akan marah sama dia. Orang ini akan terus-menerus berusaha untuk dimatikan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Orang Kristen yang bertumbuh, sungguh-sungguh bertumbuh. Maka dia menginginkan the glory of God. Sifat-sifat Allah, kehendak Allah nyata di dalam satu tempat yang dia sendiri diutus oleh Tuhan di situ. Nehemia mengerti hal ini. Di dalam diri Nehemia terjadi hal ini suatu hari. Maka saudaranya datang dan Nehemia tanya, bagaimana? Apa yang terjadi di Yerusalem? Dan kemudian saudaranya mengatakan bahwa tembok Yerusalem itu sudah terbongkar dan Yerusalem dalam keadaan yang sangat-sangat rusak. Saudara, konsep daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu, jikalau ada satu bangsa melawan bangsa lain, maka sebenarnya adalah ada satu Allah melawan daripada Allah lain. Dan kalau ada satu bangsa itu kalah, maka Allahnya itu sebenarnya adalah kalah adanya. Dan itu artinya kalau Yerusalem masih terbengkalai, itu artinya Yahweh itu kalah. Hati Nehemia mulai mendidih. Hati Nehemia mulai tidak bisa tenang. Dia tidak bisa tidur. Alkitab mengatakan siang dan malam dia membanjiri jiwanya dengan air mata. Dia doa. Ini tidak boleh terjadi. Dia berduka cita. Dia meratap. Dia adalah seorang yang tidak pernah lahir di Yerusalem. Dia adalah seseorang juru minuman Raja Artasasta. Dia ada di dalam istana Raja Artasasta. Tidak ada satu orang yang bisa menyentuh dia. Dia dilindungi oleh Raja Artasasta. Tetapi bebannya, ratapannya, duka cita rohaninya membawa dia untuk berbicara kepada raja. Raja, aku minta satu permintaan. Apa itu? Izinkan aku kembali ke tempat kota. Di mana kota dari bangsaku. Untuk membangun tembok. Saudara, ketika dia bicara seperti itu, kalau Raja Artasasta sudah tidak berkenan, dia mati. Tapi kemudian Tuhan yang memegang seluruh hati dan pikiran daripada raja-raja itu memberikan satu berkatnya. Silahkan kau pergi. Maka kemudian ketika dia pergi, meskipun dia diberikan daripada surat raja, dia keluar dari tempat raja, langsung menghadapi perbantahan, langsung menghadapi hinaan, langsung menghadapi musuh, langsung menghadapi orang yang mau mematikan dia. Sampai-sampai orang-orang itu mengatakan, engkau jangan itu
nempelkan satu bata di atas bata lain. Karena nanti anjing loncat pun itu akan roboh. Dihinanya sampai seperti itu. Saudara, tetapi di dalam hati Nehemia, orang yang mencintai kemuliaan Allah, dia tidak akan bisa tenang. Dia tidak akan bisa untuk tersenyum. Air matanya terus berderai-derai. Dan dia melihat kemuliaan Allah melebihi daripada seluruh hidupnya. Aku harus menjalankan hal ini. Aku tidak bisa tenang. Aku berduka cita karena kemuliaan Allah tertutup oleh dosa dan kejahatan manusia. Kalau kita bertumbuh, saudara, kalau kita sungguh-sungguh peka akan kehendak Tuhan, itu ada pada hati kita. Itu ditanam di dalam hati kita. Kalau saudara melihat daripada misionari-misionari, saya kadang cukup sering melihat buku daripada misionari, saya baca, air mata saya terus turun, hati saya terus remuk. Misionari adalah orang-orang yang sangat tidak berdaya. Tetapi di dalam hatinya Tuhan menempatkan satu negara. Dia kemudian melihat mengamati negara itu. Dia berdoa, air matanya berlinang-linang. Dia berduka cita, kenapa Kristus tidak dikenal, kenapa kemuliaan Kristus tidak diketahui oleh orang-orang di sana. Dan mereka pergi dengan kapal. Berbulan-bulan mengarungi samudra raya yang bisa mematikan mereka kapanpun saja. Tapi kemuliaan Allah harus jadi dari tempat itu. Itu menjadi apinya dan itu menjadi air matanya setiap hari. Yesus Kristus katakan, berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Saudara, milikilah, minta sama Tuhan air mata rohani. Jangan sia-siakan air matamu. Air mata dikeluarkan ketika nonton film telenovela, itu orang paling bodoh. Air mata dikeluarkan untuk hal-hal yang di duniawi, rugi ini, rugi itu. Tersinggung ini, tersinggung itu, mau buat apa? Marah ini, marah itu, mau buat apa? Mengasihani diri sendiri itu adalah air mata yang saudara berikan untuk setan. Tapi saudara, milikilah air mata rohani. Tuhan, berikan aku air mata yang suci. Berikan aku air mata yang kudus. Berikan aku air mata untuk meratapi dosaku yang sudah menyakiti isi hatimu. Berikan aku air mata supaya aku bisa melihat terus menerus kemuliaan-Mu. Dan itu menjadi satu api di dalam hatiku yang tidak pernah luntur. Saudara, hal yang ketiga, duka cita rohani adalah duka cita ratapan dari umat Tuhan yang menunggu konfirmasi pembenaran dari Kristus akan iman dalam hidupnya. Saya akan ulangi. Hal yang ketiga, duka cita di sini adalah duka cita atau ratapan dari umat Tuhan. Kita semua yang menunggu konfirmasi pembenaran dari Kristus akan iman di dalam hidupnya. Saudara-saudara, tahun demi tahun berganti. Dan sejak dunia dimasuki oleh dosa, maka dunia ditandai dengan sejarah umat Allah yang dianiaya. Orang-orang yang menjaga kesucian, kebenaran, dan hidup yang lurus di dalam Kristus akan terus menerus disalah mengerti, difitnah, diumpat, dianiaya, dibunuh oleh dunia ataupun oleh orang-orang palsu di dalam gereja. Kalau saudara perhatikan daripada aniaya di dunia ini, maka aniaya pembunuhan orang-orang Kristen. Bahkan saudara bisa lihat Afghanistan, Pakistan, Syria. Dan bukan itu saja, kesucian itu diejek kalau saudara pergi ke Australia atau beberapa negara yang lain bahkan. Saudara akan melihat pawai orang-orang yang mendukung daripada homoseksual, orang-orang yang mendukung daripada transgender LGBT, itu akan pawai sampai berkilo-kilometer sampai malam hari.
Dan bukan itu saja, dan aniaya itu pun terjadi bukan saja di dalam dunia ini, bahkan di dalam gereja. Orang-orang liberal dan banyak akan mengeluarkan daripada orang-orang Injili di dalam gereja. Dunia ini ditandai gerakan yang ingin bebas daripada hati nurani Alkitab dan Allah. Kemarin saya dapat kabar beberapa daripada kabar yang menyatakan bahwa sangat mungkin beberapa dari sekolah-sekolah yang ada di Amerika, dan saya mendapatkan kabar kemungkinan juga di Australia, yang tidak mendukung LGBT. Sekolah-sekolah swasta tersebut akan tidak lagi mendapatkan kucuran dana daripada pemerintah. Dan kalau itu terjadi, maka uang sekolah dari anak yang ada di sekolah Kristen akan naik. Kalau itu terjadi, maka orang tua sekarang harus kerja lebih keras. Apalagi kalau saudara pergi ke tempat yang Australia. Mendapatkan uang yang paling tinggi nilainya adalah di hari Sabtu dan hari Minggu. Di mana hari untuk keluarga dan juga untuk hari untuk Tuhan. Dan saudara bisa lihat, karena urusan daripada LGBT akan menggeser seluruh prioritas yang ada. Karena akan bersangkut paut dengan uang. Saudara perhatikan, mereka akan menggunakan apa saja, dari senjata, pena yang menjadi pedang, mimbar universitas menjadi mimbar khotbah, dan kefasihan bahasa untuk membengkokkan kebenaran. Kalau saudara-saudara melihat daripada bagian-bagian ini, saudara akan melihat dan mengerti apa yang Yesus Kristus itu katakan kepada para murid yang sebentar lagi ditinggalkan oleh Yesus. Kamu akan meratap, kamu akan menangis, dan dunia akan bergembira. Sekali lagi. Alkitab mengatakan, kamu akan meratap, kamu akan menangis. Tetapi dunia akan bergembira. Saudara perhatikan beberapa data ini. Elia itu diliputi kegentaran karena harus sembunyi daripada kejaran Isabel. Dan Allah menyatakan ada 7.000 umatku yang tidak pernah menyembah Baal dan yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Di mana 7.000 orang itu? Orang itu adalah orang-orang yang tersembunyi. Apakah ketika mereka tersembunyi itu mereka bisa sejahtera hidupnya? Apakah mereka bisa tertawa terbahak-bahak? Apakah mereka bisa senang hidupnya? Apakah mereka bisa menikmati hidup? Jawabannya adalah tidak mungkin. Orang yang mau suci tidak mungkin bisa menikmati hidup yang nyaman di dunia ini. Hidup mereka sulit. Apalagi Baal adalah disebut sebagai dewa kemakmuran, giver of life. Dewa yang memberikan kehidupan, dewa yang memberikan kesuksesan. Saudara, kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru, akan sama dengan perjanjian lama. Alkitab mengatakan, Kitab Wahyu mengatakan jika tidak ada tanda 666 di dahi dan di tangan mereka, mereka tidak bisa membeli atau menjual. Saudara, saya tidak akan menjelaskan apa itu 666 secara detail di dahi dan di tangan. Tetapi saudara, secara singkat saja, 6 adalah angka manusia. 666 itu artinya manusia itu diangkat sedemikian rupa atau self-center. Diangkat sedemikian rupa. Dan di dahi dan di tangan. Saudara banyak mengatakan bahwa itu adalah barcode, banyak mengatakan itu adalah angka sungguh-sungguh 6. Saya sendiri mengatakan itu sangat tidak mungkin. Karena setelah daripada ayat itu dikatakan bahwa orang Kristen yang dipelihara itu di dahi mereka ada nama Bapa mereka. Saudara, kembali lagi, 666 di dahi dan di tangan. Itu menyatakan bahwa orang pada akhir zaman tidak akan bisa mengadakan sesuatu transaksi ekonomi atau tidak bisa untung jikalau mereka tidak berpikir dan dia tidak melakukan atau tidak bekerja dengan prinsip self-center yang diangkat. Saudara harus menipu untuk mendapatkan uang. Saudara harus meninggikan diri untuk saudara bisa bertransaksi ekonomi pada akhir zaman. Semua kalimat-kalimat ini mau menyatakan prinsip yang sama. Kamu akan meratap dan menangis dan dunia akan bergembira. Kamu akan meratap dan menangis dan dunia akan bergembira. Bahkan kalau saudara melihat dalam Alkitab kita, Alkitab menggambarkan mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Menggambarkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di surga.
Wahyu pasal 6 mengatakan, ada sekumpulan daripada martir Tuhan menyatakan, berapa lama lagi ya penguasa yang maha kudus, berapa lama lagi engkau tidak menghukum dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dari sejak Kain membunuh Habel, sampai Kristus Yesus datang untuk yang kedua kali, seluruh anak-anak terang akan mengalami aniaya. Mereka akan meratap. Dan saudara-saudara, mereka menunggu konfirmasi pembenaran dari Kristus itu di dalam hidup mereka. Dan kalau saudara-saudara melihat di dalam seluruh hidup kita, dan saudara-saudara cermat dan saudara teliti di dalam apa yang disiarkan oleh radio-radio, apa yang disiarkan oleh TV-TV. Saudara-saudara, kalau saudara melihat daripada televisi di Australia, semakin saudara lihat makin begitu. Salah satu hal yang saya sense, saya dapatkan ketika melihat TV di Indonesia dan TV di Australia adalah ketika TV di Australia itu memunculkan daripada berita-berita, bukan saja di beritanya tetapi khususnya daripada laporan-laporan. Maka saudara-saudara akan tahu itu seakan-akan, saya bisa merasakan seakan-akan itu kejahatan itu maju satu langkah lagi, maju satu langkah lagi, maju satu langkah lagi, maju satu langkah lagi, dan itu tidak pernah ada sense itu ketika kita melihat TV di Indonesia. Sungguh, kejahatan itu masuk ke dalam seluruh struktur daripada life kita, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, apapun saja. Begitu jelas, begitu nyata. Setiap hari seakan-akan mereka mendapatkan kemenangannya. Setiap hari mereka seakan-akan mendapatkan satu langkah, satu teritori lebih menang lagi. Saya akan memberikan satu ilustrasi, satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Tentang kekalahan kebenaran di dunia ini. Kekalahan kebenaran di dunia ini. Di dalam satu kejadian di pengadilan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, seorang penjajah pornografi tingkat dunia ditangkap dan dimasukkan ke dalam pengadilan. Dan di sana saudara ada hakim, ada juri, dan ada juga pembelanya, dan juga ada saksi. Dan saudara, ini yang terjadi, percakapan antara pembela dari penjajah pornografi itu dengan saksi yang memberatkan. Saksi ini sebenarnya mau mengatakan bahwa penjajah pornografi ini adalah bersalah. Sekarang pembelanya maju dan saudara-saudara perhatikan proses pengadilan di mana pihak pembela menggunakan rangkaian pertanyaan yang cerdas dan bahkan mengintimidasi, membuat saksi tersebut kebingungan. Dan saudara-saudara perhatikan baik-baik apa yang berlangsung. Ini adalah pertanyaan dan jawaban dari pembela dan saksi tersebut. Pembela itu bertanya demikian, apakah Anda pernah berkunjung ke galeri seni? Dan saksi itu mengatakan, ya. Apakah Anda pernah membayar bea masuk untuk mengunjungi sebuah galeri seni? Saksi itu mengatakan, ya. Apakah Anda pernah membayar bea masuk untuk mengunjungi sebuah galeri seni dan menampilkan karya-karya para maestro seni? Dan saksi tersebut mengulang jawabannya, ya. Apakah Anda pernah membayar bea masuk untuk mengunjungi sebuah galeri seni yang menampilkan lukisan-lukisan orang tidak berpakaian, karya para maestro seni? Tadi yang dikatakan sama email. Kalau saudara pergi di tempatnya museum, ada lukisan-lukisan. Ya daripada orang-orang yang terkenal melukis ataupun memahat. Saudara akan tahu bahwa mereka kadang hanya berpakaian setengah telanjang. Dan itu adalah sesuatu karya seni. Maka pembela orang yang menjajakan pornografi, tanya, apakah Anda pernah membayar bea masuk untuk mengunjungi sebuah galeri seni yang menampilkan lukisan-lukisan orang yang tidak berpakaian, karya para maestro seni? Dan saksi itu mengatakan, ya. Tetapi saudara, setelah itu, inilah strateginya. Pembela itu mengatakan, saudara saksi, apakah Anda bisa memberitahu juri ini, mengapa Anda menyebut barang yang mesti dibayar untuk
bisa dilihat itu adalah suatu seni, sementara yang dijual oleh klien saya engkau sebut pornografi. Yang dijual oleh klien saya engkau sebut pornografi. Yang tadi dilihat oleh anak-anak itu pergi ke tempatnya daripada museum itu adalah engkau katakan seni. Engkau sama-sama membayar. Saudara-saudara, dan saudara-saudara, saksi itu terdiam. Karena jawaban seharusnya yang dia bisa jawabkan adalah begini. Karena Alkitab berkata bahwa tubuh adalah bait Allah. Dan kemudian saudara-saudara mengatakan bagian-bagian Alkitab. Dan itu akan dipermalukan di seluruh sidang pengadilan. Alkitab tidak boleh masuk di dalam pengadilan. Kristus Yesus tidak boleh disebut di dalam pengadilan. Beberapa tahun yang lampau. Bahkan Kristus Yesus tidak boleh disebut di dalam kelas. Tidak boleh ada doa sama sekali. Kalau saudara-saudara melihat daripada zaman ini bergerak, maka saudara setiap hari saudara akan menemukan satu bagian teritori lagi dikuasai oleh setan. Satu bagian teritori lagi dikuasai oleh setan. Terus menerus seperti itu. Yesus bahkan mengatakan, berdoalah demikian, deliver us from the evil one. Lepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Dan ketika seseorang itu berdoa, lepaskan kami daripada yang jahat, orang itu, saudara bisa bayangkan, orang itu sedang tersenyum, lepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Tidak, dia akan meratap, dia akan berduka cita. Dia akan berduka cita, dia akan menangis. Lepaskan kami daripada yang jahat Tuhan. Saudara, sampai saat ini bahkan, seluruh dunia ini terus menerus meragukan, apakah kesaksianmu benar, hai orang Kristen? Apakah sungguh-sungguh Maria itu melahirkan Yesus itu masih perawan, hai orang Kristen? Mereka mencemooh. Apakah yang disalib itu benar Yesus? Bukankah itu ada teori mengenai Yudas? Mereka akan mencemooh kita. Hai orang Kristen, perhatikan bahwa Yesus sendiri tidak pernah berbicara bahwa dia Tuhan. Pauluslah yang membuat Yesus adalah Tuhan dan menyebarkannya dan membuat agama Kristen. Hai orang Kristen, kau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan aku mengatakan bahwa di dunia ini dan di luar dunia ini tidak ada Allah. Saudara-saudara, semua orang Kristen makin berjalan waktu, makin berjalanlah waktu akan berusaha untuk dipojokkan sedemikian rupa. Dan evil akan berusaha untuk mengikat daripada mulut kita. Deliver us from the evil. Dan Yesus Kristus mengatakan, jikalau engkau berduka cita, hai umatku, menunggu konfirmasi pembenaran, dan itu adalah harapan, menunggu konfirmasi pembenaran dari Kristus akan iman di dalam hidupnya, maka Alkitab mengatakan, berbahagialah, berbahagialah, karena pengharapanmu itu tidak akan sia-sia. Berbahagialah, sejarah akan membuktikan apa yang dinyatakan oleh firman itu adalah benar adanya. Sejarah akan membuktikan suatu saat. Sejarah akan membuktikan apa yang dinyatakan oleh firman itu. Meskipun firman itu berusaha untuk dibungkam. Tetapi firman itu benar adanya. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa.